Halo teman-teman semua, selamat ketemu lagi di Ian Channel 11. Oke, di sini saya akan membahas bersama rekan-rekan saya di sekolah, yaitu adalah 7 layar OC. Yang pertama yaitu adalah physical layer, dan yang kedua data link, dan yang ketiga network, dan keempat transport, dan yang kelima sensor, dan keenam presentasi, dan ketujuh aplikasi. Oke teman-teman semua, sebelum Anda menonton video kami ini, dan silahkan teman-teman like dan subscribe dan share dan komen. Oke teman-teman semua, makasih. Simak videonya sekarang. Oke. Yang pertama itu adalah physical layer, merupakan layar terbawah pada mode referensi OC layar. Pada layar ini, data yang diterima dari data link layar berupa fragmen yang diubah menjadi bit dan kemudian akan dikirimkan ke dalam alamat tujuan berupa sinyal melalui media komunikasi. Physical layer mendefinisikan bagaimana niche atau network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Contoh pada kabel jaringan, ada 3 jenis kabel yang digunakan dalam media komunikasi jaringan. Yang pertama itu adalah kabel UTP, dan kedua kabel koaksial, dan ketiga fiber optik. Apa itu kabel UTP? Itu adalah atau kabel straight adalah kabel yang digunakan khusus untuk mentransmisikan data. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang, biru, oranye, hijau, dan coklat. Kabel ini digunakan untuk mentransfer atau memberikan data seperti sharing data ke komputer satu ke komputer yang lain. Dan yang kedua, apa itu kabel koaksial? Yaitu adalah sarana penyaluran atau pengantaran yang bertugas untuk menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Dan yang ketiga itu adalah fiber optik. Apa itu fiber optik? Itu adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya yang suatu tempat ke tempat yang lain. Sumber cahaya ini yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Data link layar adalah layar kedua pada arsitektur OC yang menangani perpindahan data pada sebuah perangkat fisik dalam sebuah jaringan. Itu pengertiannya, dan masuk kita pada fungsinya. Fungsi data link layar adalah menyediakan layanan bagi lapisan jaringan. Network layar ketiga dari ketujuh layar OC. Apa itu network? Itu adalah lapisan ketiga dari referensi jaringan OC. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan pengalamatan logis dan melakukan pemetaan atau routing terhadap paket-paket melalui jaringan. Kita bisa mengetahui fungsi-fungsi dari network, yaitu adalah menentukan tujuan data pada sebuah jaringan, dan yang kedua mendefinisikan alamat IP, ketiga membuat fitur pada dan yang terakhir melakukan proses routing. Atau lapisan 4 dari 7 layar OSIS yang berfungsi sebagai lapisan pengantar, yang dimana proses dalam transport ini terjadi sebuah pemecah-mecahan data menjadi paket-paket data dan pemberian nomor urut kepada setiap paket data, sehingga saat sampai tujuan data tersebut tidak mengalami gagal kirim atau rusak, serta terjadi terpotongnya suatu data. Nah, dalam transport ini terjadi sebuah protokol, yaitu protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, TCP ini memiliki cara kerja, yaitu yang pertama, data dibagi ke dalam bagian kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth atau lebar frekuensi, yang dimana data tersebut akan dikirimkan pada lapisan TCP dan kemudian akan dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan, misalnya seperti cara mengarahkan data ke tempat tujuannya. Nah, setelah data dibungkus dengan header TCP, data tersebut dikirim kepada lapisan IP
atau Internet Protocol. Nah, IP akan menerima data dari TCP dan menambahkan headernya sendiri pada data tersebut. Nah, kemudian IP akan mengarahkan datanya tersebut ke tujuannya. Maka ketika data ini IP sampai kepada penerima atau komputer, maka komputer kita akan menerima dan melakukan proses perhitungan. Ia akan memeriksa perhitungan atau checksum yang sama dengan data yang diterima. Nah, jika kedua data dan perhitungan tersebut cocok, berarti pengiriman data telah berhasil dan data akan diterima oleh penerima dengan sukses. Sesi layar ini merupakan lapisan kelima dari ketujuh layar OSI. Pada lapisan sesi layar ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan dan manajemen dari sebuah koneksi. Contoh-contoh protokol yang berada pada sesi layar ini adalah SLA, FTP, dan lain-lain. Nah, apa itu yang dimaksudkan? Apa itu artinya NFS atau Network File System? Network File System atau NFS adalah sebuah kumpulan protokol yang digunakan untuk mengakses beberapa sistem broadcast melalui jaringan. Nah, yang kedua, apa itu SSD atau Server Message Block? Adalah berfungsi untuk mengacu kepada protokol klien atau server yang ditujukan sebagai layanan untuk berbagai berkas. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan RTP atau Real Time Transport Protocol? RTP didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada melalui jaringan IP. Layar ke-6 dari ketujuh layar OSI yaitu adalah presentasi. Apa itu presentasi? Itu adalah lapisan dari referensi jaringan OSI. Pada lapisan ini terjadi pembuatan struktur data yang didapatkan dari lapisan aplikasi ke sebuah format dapat ditransmisikan melalui jaringan. Artinya di sini presentasi layar ini lapisan di mana data melalui disajikan dalam bentuk atau format seperti JPG, doc, dan XLS dan sebagainya. Bisa kita mengetahui fungsi-fungsi dari presentasi layar ini di layar ke-6, yaitu adalah yang pertama, satu, melakukan ekskripsi dari data atau pesan. Dua, melakukan proses kompresi dari dekompresi. Dan ketiga, melakukan proses pemformatan pada bentuk-bentuk grafis. Keempat, mentransmisikan konten yang ada. Kelima, mensajikan data. Keenam, terakhir, menentukan tipe data yang ada. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu application layer yang ada di dalam OSI. Jadi yang pertama teman-teman, aplikasi layer ini merupakan layer ke-7 dari dalam OSI, dan ini juga mempunyai peran yang dapat secara langsung berinteraksi dengan end user. Kalau teman-teman bingung apa itu end user itu adalah pengguna langsung komputer. Jadi aplikasi layar ini akan mengirim data langsung ke pengguna komputer sehingga pengguna komputer nyaman dengan itu. Jadi
Selain itu juga ya aplikasi layar ini juga berfungsi sebagai mendefinisikan setiap konten atau video yang ditransmisikan melalui jaringan. Selain itu, layar ini juga bekerja dengan bantuan beberapa protokol seperti DNS atau Domain Name System, HTTP, dan FTP. Jadi dalam aplikasi layar ini sangat berfungsi. Dia juga didenah dalam layar OS, dalam ketujuh layar OSI dia adalah yang pertama kali lah bisa dibilang begitu.